Nama saya Riani Tisari dengan NIM 210000522 dari kelompok 10. Di sini saya akan menjelaskan mind mapping dari kelompok 2, yaitu landasan filosofis dan landasan hukum dalam modernisasi pendidikan. Yang pertama ada pengertian, yaitu landasan filosofis pendidikan itu sebagai asumsi filosofis yang dijadikan titik tolak dalam rangka studi atau praktik pendidikan dasar hukum sebagai landasan hukum, dan pendidikan itu perangkat konsep peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai titik acuan. Yang kedua ada peran landasan filosofis dalam kemajuan pendidikan. Di sini peran landasan filosofis itu memberikan rambu-rambu apa dan bagaimana seharusnya pendidikan itu dilaksanakan. Dalam peran landasan filosofis ini terdapat metafisika, epistemologi, dan aksiologi. Yang ketiga ada peran landasan hukum dalam pendidikan, yaitu memberikan rambu-rambu tentang bagaimana pelaksanaan sistem pendidikan itu dilaksanakan selaras dengan Undang-Undang 1945. Dalam landasan hukum pendidikan yang berlaku di Indonesia itu terdapat Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. Selanjutnya ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 yang mengatur tentang guru dan dosen. Dan yang terakhir ada pendidikan menurut peraturan pemerintah Nomor 13 Tahun 2015. Sekian penjelasan mind mapping dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulistiawati Ningsih dari kelas 3F Prodi PGSD. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip pengembangan kurikulum di era new normal. Pengertian pengembangan kurikulum. Proses pengembangan kurikulum terdiri dari 3 kegiatan yang selalu terkait dan tidak dapat dipisahkan, yakni desain, implementasi, dan evaluasi. Pengembangan kurikulum merupakan proses yang tiada henti antara berbagai komponen, yakni orientation, development, implementation, dan evaluation. Ada 4 tahap pengembangan kurikulum dilihat dari tingkatannya, antara lain: 1. Pengembangan kurikulum pada tingkat nasional. 2. Pengembangan kurikulum pada tingkat institusi pengembangan kurikulum. 3. Pengembangan kurikulum pada tingkat mata pelajaran silabus. 4. Pengembangan kurikulum pada tingkat pembelajaran di kelas. Dan 5. Pengembangan kurikulum. B. Tipe-tipe pengembangan kurikulum. B. Tipe-tipe pengembangan kurikulum. Prinsip-prinsip pengembangan kurikulum dapat diklasifikasikan menjadi 3 prinsip, yakni: 1. Anggapan kebenaran utuh atau menyeluruh. 2. Anggapan kebenaran parsial. 3. Anggapan kebenaran yang masih memerlukan pembuktian. C. Bukti prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. 1. Prinsip relevansi. 2. Prinsip fleksibilitas. 3. Prinsip kontinuitas. 4. Prinsip efisiensi. 5. Prinsip efektivitas. Sedangkan prinsip khusus sebagaimana dikemukakan oleh Sukma Ditama mencakup 5, yaitu: 1. Prinsip penentuan tujuan pendidikan. 2. Prinsip pemeliharaan isi pendidikan atau kurikulum. 3. Prinsip pemilihan proses belajar mengajar. 4. Prinsip pemilihan media dan alat pengajaran. 5. Prinsip berkenaan dengan penilaian. D. Implementasi pengembangan kurikulum di era new normal. 1. Yakni implementasi model Bauman dalam pengembangan kurikulum di era new normal. Implementasinya grassroots. Terdapat pengembangan kurikulum pada masa COVID-19, yakni: 1. Pendekatan dimulai dari awal. 2.
mengadakan sebuah refleksi. 3. Dengan berbagai permasalahan kegiatan belajar mengajar di masa pandemi. 4. Selalu mengajukan sebuah hipotesis yang diimbangi dengan menentukan hipotesis yang dapat memungkinkan dan dapat dilakukan sesuai dengan situasi dan kondisi di lapangan. 5. Setelah itu ketika telah mengajukan sebuah hipotesis, maka terdapat sebuah pengimplementasian, perencanaan, dan pengevaluasian secara terus-menerus, sehingga terdapat pemecahan masalah yang telah dihadapi selama masa pandemi. B. Implementasi model demonstrasi dalam pengembangan kurikulum di era new normal. Menurut Hidayati 2017, pendidikan dan sistem pembelajaran merupakan salah satu yang terdampak besar dengan adanya pandemi. Di antara dampak yang sangat nyata dalam dunia pendidikan adalah perubahan sistem pembelajaran yang selalu tatap muka menjadi pembelajaran jarak jauh. Kenyataan ini tentu memaksa para pengambil kebijakan untuk menyesuaikan strategi yang tepat sebagai upaya untuk tetap memenuhi hak anak bangsa atas pendidikan. Pengembangan jarak jauh yang sebagian besar dilakukan secara daring adalah solusi pembelajaran di masa pandemi yang tidak hanya dilakukan di Indonesia, melainkan juga di beberapa negara di dunia. C. Implementasi model Taba dalam pengembangan kurikulum di era new normal. Menurut Taba, ada 5 langkah dalam pengembangan kurikulumnya, yaitu sebagai berikut. 1. Experimental production of pilot unit atau menguji unit eksperimen. 2. Testing of experimental unit. 3. Revising dan consolidating. 4. Developing dan framework. 5. Installation dan dissemination of the new unit. Sekian dari penjelasan saya, ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syaharani Yasna dengan NIM 210005243. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang mind map dari kelompok 6, yakni organisasi dan implementasi kurikulum. Nah, di sini dibagi menjadi 4. Yang pertama ada menjelaskan organisasi dan implementasi kurikulum. Yang kedua, menganalisis organisasi dan implementasi kurikulum. Yang ketiga, ada merancang organisasi dan implementasi kurikulum. Dan yang terakhir, mengevaluasi organisasi dan implementasi kurikulum. Dari yang pertama, yakni menjelaskan organisasi dan implementasi kurikulum dibagi menjadi 2, yakni definisi dari organisasi kurikulum dan implementasi kurikulum. Di organisasi kurikulum dibagi menjadi 4 bagian, yakni ada pengertian, pengembangan faktor-faktor dan model-model dari organisasi kurikulum. Yang kedua, yakni ada implementasi kurikulum, yakni terbagi menjadi 3, pengertian, faktor-faktor dan proses dari implementasi kurikulum. Selanjutnya, yakni ada menganalisis organisasi dan implementasi kurikulum. Di sini terdapat faktor-faktor penghambat perencanaan pengembangan kurikulum, faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kurikulum, serta faktor-faktor menurut Fulan. Nah, faktor-faktor menurut Fulan ini terbagi menjadi faktor-faktor kunci yang akhirnya menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi dari implementasi kurikulum. Dan yang ketiga, merancang organisasi dan implementasi kurikulum. Di sini terbagi menjadi 2, yakni 4 dimensi menurut Hasan SH dan indikator kerja. Indikator kerja di sini memuat efektivitas, efisiensi, dan relevansi serta kelayakan dari program organisasi dan implementasi kurikulum. Selanjutnya yang terakhir ada tahap dari mengevaluasi organisasi dan implementasi kurikulum. Nah, di sini
terbagi menjadi ada dua kondisi di mana untuk mengevaluasi organisasi dan implementasi kurikulum, yakni ada kondisi sosiokultural dan kondisi fasilitas. Nah, setelah itu ada konseptualisasi dari guru di mana dalam tahap mengevaluasi organisasi dan implementasi kurikulum terbagi menjadi 3, yakni ada desain pengembangan kurikulum, karakteristik perencanaan kurikulum, serta model perencanaan kurikulum. Nah, seperti ini mind mapnya.